Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, ya Ramashidekera. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak, waktumu, ini waktumu. Nyatakan kepada jemaatmu di tempat ini. Yakinkan sekali lagi. Nyatakan Tuhan. Yakinkan sekali lagi. Hanya Bapa yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk. Terima kasih Susan. Kita langsung tolong PowerPoint. Shalom semua. Saya ini karena PPT-nya saya buat sehari sebelumnya. Nanti topiknya tolong diubah judulnya. Ini jangan takut. Kita buka 1 Raja-Raja 17. Bisa bantu. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 7. 1 Raja-Raja. Elia dan janda di Sarfat. Saya bacakan ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu ke tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan meminta Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakku, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Coba PP yang pertama. Ini janda Sarfat. Tadi lagu bagus ya, Tuhan untuk segala bangsa. Jadi janda Sarfat ini siapa? Next ya. Janda Sarfat ini bukan keturunan Israel. Dia, Sarfat itu ada di wilayah Sidon. Tahu Sidon itu di mana? Sidon itu juga salah satu yang Raja Sidon itu anaknya kawin dengan Raja Ahab, namanya Isabel. Ya, jadi ini orang bukan dari keturunan Israel. Ini lagunya pas, Allah segala bangsa. Elia diminta Tuhan ketemu janda Sarfat. Ada satu lagi yang ingat tentang seorang wanita, ibu-ibu yang anaknya kesurupan. Ya, waktu dia minta di Tuhan doakan, Tuhan malah bilang, ya nggak enak lah. Itu juga wanita dari wilayah Sidon. Ya luar biasa begini. Elia, ya ini 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Jadi yang membuat tidak ada hujan, yang membuat kering itu Elia. Ya, sekarang sudah kering, sudah dibuat kering, terus Elia ke rumah janda Sarfat. Orang yang sudah bilang ini nggak akan ada embun dan hujan,
tiba-tiba numpang di Safaat. Tapi sebelum dia numpang di Safaat, next. Nah, di ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Elia ada di sungai Kerit. Saya cek, kok bisa ya gagak kasih Elia makan? Dari mana? Ternyata burung gagak itu kepintaran burung gagak. Dia tuh seperti anak usia 7 tahun. Jadi jangan jahat sama burung gagak. Biasa dia bisa balas dendam. Itu burung gagak. Dia pemahamannya. Nah, kelebihan burung gagak, kalau dia makan, dia selalu bawa pulang. Buat besok, lusa, dan berikutnya. Jadi burung gagak ini punya karakteristik kalau dia makan, dia nggak makan habis. Dia akan bawa, dia simpan. Nah, ini luar biasa, kita nggak tahu Elia ngambil punya burung gagak atau benar-benar burung gagak kasih dia makan. Ya. Nah, membuat Elia pindah karena sungai itu sudah kering. Tidak ada air lagi. Kalau burung gagak nggak mungkin bawa air liur. Kalau air liur walet oke. Kalau air liur gagak kurang oke. Jadi Tuhan suruh Elia move lagi, pindah ke janda Safaat. Sedangkan janda Safaat bukan dari kalangan Israel dan tahu Elia dengan Ahab, istrinya Ahab orang Sidon juga, raja Sidon. Ya. Dia numpang di rumah orangnya Sidon. Masih syukur janda Safaat nggak racunin itu. Dia kan tepung ya, dia kasih tepung racun tikus atau apalah. Masih syukur ya. Jadi next tolong. Nah, ini wanita. Oke. Lanjut. Saya akan cepat dan saya mau tutup dengan kesaksian. Janda Safaat dan anak perempuannya mati. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa kalau Elia nggak cepat datang, dia masih main-main di sungai kering, mungkin janda dan anaknya mati duluan. Karena dia habis makan, dia akan mati. Katanya habis. Sudah nggak ada tepung lagi, sudah nggak ada minyak lagi, selesai makan dari habis. Dan Elia datang tepat waktu. Ya, kita lihat wanita janda Safaat masih salah paham. Coba next lagi. Setelah dia numpang di sana, Elia numpang di rumah janda Safaat. Dia makan di situ, dia tidur di situ, dan dikatakan kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Ya, anak gadis itu sakit keras dan sampai tak bernapas dan mati. Kalau hitung-hitungan untung dan rugi masih song ya. Yang mati kan cuma anak. Harusnya yang mati kan janda Safaat sama anaknya. Ini masih song nih. Masih yang mati anak. Mamanya hidup. Nah, di situ janda Safaat tidak melihat pada saat Elia datang. Padahal kalau Elia nggak datang, hari itu dia makan dan mati dua-duanya. Ini masih song, masih marah. Next lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi tadi kita baca ceritanya bahwa Nabi Elia mendoakan anak itu, ya dia bawa ke kamar atas, dia bujurkan badannya dan wanita itu, anak gadis itu bangkit dan hidup kembali.
Dan katalah wanita janda Safat, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Waktu Elia ke rumah janda Safat tahu nggak dia nabi? Tahu, tapi waktu itu nabi kan banyak. Nabi banyak, waktu zaman Elia nabi banyak. Bahkan ada sekolah nabi, rame nabinya. Jadi dia perhatikan. Nah, sebenarnya yang saya mau share hari ini adalah wanita Sunem. Ya, karena ini cerita sama dengan wanita Sunem di mana Elisa ke Sunem. Wanita Sunem itu wanita kaya, wanita terhormat. Ini guru kalah dengan muridnya. Muridnya dijamu dengan wanita kaya dan terhormat. Sedangkan Elia dijamu dengan janda yang habis makan, miskin banget, habis itu. Beda ya, ini dua-dua tapi ceritanya sama. Sebenarnya aku mau share tentang wanita Sunem. Tuhan arahkan untuk ke Elia. Yang menarik begini, wanita Sunem juga sama, ujungnya sama. Ini ujungnya baru tahu bahwa engkau ada abdi Allah. Setelah dia melihat semuanya, oh iya benar, ada buktinya, kamu abdi Allah. Sama wanita Sunem, waktu Elisa bolak-balik ke Sunem, dia perhatikan. Wanita ini perhatikan, ini wanita kaya, terhormat. Banyak pasukan, banyak orang keluarga besar lah, bukan sembarangan. Jadi waktu dia undang Elisa buat makan di rumahnya, habis makan dia perhatikan terus, lihat dia itu siapa, diperhatikan terus. Dia mungkin udah dengar banyak cerita, dia udah dengar tentang Elia melempar jubahnya buat Elisa. Mungkin dia udah dengar tentang Elisa mukul itu sungai terbelah. Dia udah dengar banyak. Dia perhatikan itu siapa. Wanita Sunem. Saat dia memperhatikan, terus dia ngomong sama suaminya. Ya, dia ngomong sama suaminya, seperti ini benar abdi Allah yang kudus. Jadi baiklah kita buatkan kamar di atas. Ya, baiklah kita siapkan meja, baiklah kita siapkan juga ranjang, baiklah kita siapkan lampu untuk abdi Allah ini. Ini luar biasa. Ini seperti penciptaan mula penciptaan, jadilah terang, ya. Maka Tuhan itu lihat itu baik. Nah, kata baik ini wanita Sunem memperhatikan luar biasa sampai satu hari Elisa tanya ke Gehazi, sebenarnya wanita ini repot-repot, dia maunya apa? Dia perlu nggak kita hubungkan dengan, koneksikan dengan raja atau panglima tentara? Wanita Sunem itu menjawab bahwa tidak perlu. Karena wanita ini juga kaya, juga kekuatannya lumayan. Koneksinya juga ada. Dia nggak perlu. Dan si Elisa rembut lagi sama Gehazi, sebenarnya butuh apa? Nah, Gehazi bilang, dia nggak punya anak. Suaminya udah tua. Dia nggak hanya bilang dia nggak ada anak, tapi dia ngomong suaminya udah tua. Kalau masa sekarang mungkin heboh ya, viral semua. Kenapa? Ya, wanita sudah tua. Dikatakan Elisa tahun depan di hari yang sama dia akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan itu terjadi. Sekali lagi setelah terjadi, anak laki-laki itu udah besar dan sekali lagi sakit dan meninggal. Dan disitulah Elisa, ini banyak yang menerjemahkan, Elisa minta Gehazi bawa tongkat. Bawa tongkat ke rumah wanita Sunem. Nanti sepanjang jalan, jangan nyapa orang, jangan salam, jangan shalom. Kalau ada yang nyapa shalom, jangan jawab. Sampai di sana tongkatnya taruh di atas kepala anak itu. Jadi sebagian kawan-kawan menerjemahkan bahwa Gehazi tidak berhasil menjalankan tugas. Kenapa? Anak itu tidak bangkit waktu tongkat itu
ditaruh di atas kepala anak itu. Padahal perintahnya nggak begitu. Perintah instruksi Elisa jelas. Kenapa? Waktu wanita itu datang ke Elisa, dari jauh Elisa udah lihat. Elisa itu nabi. Orang datang, dia harusnya tahu. Ini mau apa? Nyatanya raja semua yang datang dia tahu. Orang mau bunuh dia tahu. Tuhan kasih tahu. Tapi kali ini dia nggak tahu. Tahu kenapa? Datang dia malah tanya, Shalom, selamatkah engkau, selamatkah anakmu, selamatkah keluargamu? Itu shalom. Kata shalom mungkin kita biasa sudah bahkan di pemerintahan juga ngucapin shalom. Ya, kata shalom itu ada, dia nggak cuman kata-kata yang salam. Ya, dulu saya ke Israel, saya masih ingat kami ke katedral. Di Israel tuh gereja yang banyak nggak ada Kristen Protestan. Yang ada ya Katolik semua. Sampai di sana saya disapa dengan pastor, Assalamualaikum. Saya kaget. Di gereja kok Assalamualaikum. Saya baru ingat itu bahasa Arab. Ya, itu juga kata shalom. Oke, next. Nah, kita buka Matius 10 ayat 40. Matius 10. Cepat. Matius 10 ayat 40. 40. Di sini katakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapapun memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita kembali ke 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Ya. Nah, ayat 2. Saya bacakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Pasal ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfaat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfaat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpul kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini saya kemarin mungkin dalam hati saya lagi, Tuhan, kita minggu ibadah semua ya. Saya nggak tahu waktu datang harapan di sini, apa kita ibadah seperti biasa atau ingin sesuatu yang ilahi terjadi dalam hidup kita semua. Saya tidak tahu. Saya sampaikan, Tuhan, kalau hari ini saya sore juga dapat jadwal. Kalau hari ini jam 10 sampai sama jam 5 selesai saya sharing, dan
tidak terjadi apa-apa, sudahlah saya akan minta Erna jangan kasih saja khotbah lagi. Karena khotbah yang bagus banyak di YouTube. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak ada manifestasi sedikit pun, saya bilang Tuhan, saya pensiun dini. Kasih yang lain. Biar saya di luar aja cari kerja dan sebagainya. Oke. Nah, wanita Sunem itu wanita yang bijak. Dia tahu tentang rahasia. Sebab kitab perjanjian lama itu semua itu rahasia-rahasia buat kita anak-anak Tuhan untuk cukup mengikuti instruksi itu. Apa yang pernah dilakukan kita cukup mengulang, itu manifestnya jelas. Ya, contohnya, ini saya contoh. Satu hari saya diminta sama bukan jemaat, saya nggak tahu dia terkonek dari mana. Dia minta saya doakan anaknya. Nah anaknya itu kena guna-guna. Ini keluarga yang terhormat. Ya kenapa? Suami istri ini dokter. Rumahnya besar. Saya coba, tadi kan wanita Sunem sama janda syafaat ini kan ada kasta gitu. Ini kenapa saya bilang keluarga terhormat? Dari dua-duanya dokter, anaknya juga dokter yang kena guna-guna. Jadi waktu itu saya masih di Israel, udah dikontak, Pak Johan kapan balik? Kalau balik minta doakan, minta diusir guna-gunanya. Saya pulang dari Israel jujur ya, saya bawa pulang, pas pulang dari Israel ada acara juga di Gajah Mada Restoran. Saya lupa siapa yang merit waktu itu. Saya karena keluarga saya masih pakai jas lengkap. Karena pas dengar saya balik Pontianak, keluarga ini kontak. Pak Johan bisa ke rumah enggak? Padahal saya masih di acara pernikahan, saya lupa acara apa. Saya bilang, bisa Pak sebentar. Saya dengan pakai jas lengkap, ini jas bukan buat khotbah, jas waktu itu buat acara nikah. Saya salah satu keluarganya. Saya ke rumah beliau. Sampai di rumah beliau sebenarnya hati saya deg-degan. Karena saya cuma seorang diri. Karena yang didoakan ini kan diguna-guna bisa manifestasi, nanti guling-guling gimana. Ya, sampai di sana saya duduk, suami istri ngobrol, anaknya masih di kamar. Dia bilang, Pak Johan, dia mau panggil turun anaknya. Saya, tunggu dulu Pak, sebentar kita ngobrol dulu. Kenapa? Saya juga ngeri kalau manifest saya apa, saya nggak jelas. Saya nggak tahu Tuhan mau buat apa, saya sendirian lagi. Harusnya saya ajak rame-rame, kalau itu waktu kontak Erna mungkin satu rombongan ke sana, pelepasan dipegangnya ada. Sendirian saya gimana, saya pikir. Dia ngajak ngobrol lagi, dia ngomong lagi. Pak, saya panggil keluar, tunggu dulu kita ngobrol. Kita tanya cerita kenapa dia dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya saya ngulur waktu. Karena saya nggak tahu saya sebagaimana. Jadi nggak lama adiknya pulang. Ini adiknya juga sekolah mau masuk ke dokter juga, lagi kuliah. Adiknya balik malam itu. Nah saya pikir sudah ada teman satu. Kalau mama, papa sama anaknya, gadis itu yang diguna-guna masih di kamar. Akhirnya dipanggil keluar. Sekali lagi jujur, saya tidak tahu harus buat apa. Tapi waktu lagi duduk, Tuhan saya harus ngapain? Kalau mungkin mindset orang, kalau pelepasan diri tongking, ya, kalau lebih keren kan dalam bahasa Inggris, in the name of Jesus, keluar. Saya udah nggak tahu harus bagaimana. Saya duduk, saya diam, gak lama Tuhan bilang, minta air sama dia. Pak saya boleh nggak minta minum? Dia kasih saya minum. Kenapa? Karena saya mau ambil legalnya yang ini. Barang siapa memberi minum, ya tadi ya ayat 42. Dia akan mendapat upahnya. Ya itu kastanya nggak harus nabi sih. Ke murid Tuhan aja dia akan dapat upahnya. Saya habis minum, dia duduk di depan. Jujur sekali lagi saya nggak berani doa dengan suara karena saya takut dia manifestasi, saya nggak tahu sebagaimana. Nanti maaf, nanti
harga diri hamba Tuhan bisa jatuh kalau nggak terjadi apa-apa kan. Jadi dia duduk, saya berdiri, Tuhan ngapain? Habis minum, udah Tuhan udah legal, dia udah upah. Dia udah kasih air saya minum, dia harus dapat upah. Jadi saya doanya gimana? Dia duduk, jujur aja, saya nggak berani sentuh, itu cewek, ya, gadis, cantik, ya, dokter lagi. Jadi saya doanya gimana? Dengan gaya saya karena nggak berani nyentuh, dia duduk, saya tarik cambak rambutnya, tapi nggak cambak, nggak dapat, tarik aja. Kenapa? Karena takut kalau pegang dia manifest, jujur aja. Habis dalam cabut, udah selesai, udah Pak saya pulang. Kaget bapaknya, kok selesai? Ini belum ada manifest, kita nggak tahu ini udah keluar atau belum. Saya pamit, dadah, pergi pulang. Saya puji Tuhan, nggak terjadi apa-apa menurut saya. Tapi besoknya mereka kesaksian. Dia telepon teman saya yang lingkan itu bilang, luar biasa Tuhan bekerja. Kenapa? Karena waktu gadis itu, kan dia nggak lihat saya tarik-tarik kan nggak lihat, dia nunduk kan. Dia merasa di kepalanya ada akar yang dicabut. Dan hari itu, saat itu juga, malam itu juga, dia normal kembali dan dia bisa praktek. Dan sekarang hari ini dia menjadi dokter. Amin. Nah, saya mau cerita apa? Cerita rahasianya. Alkitab di perjanjian lama tuh selalu punya rahasia. Rahasia pelipat gandaan, rahasia banyak rahasia. Kenapa saya putus tanda petik ya? Saya bukan ngeluh di atas mesbah ini. Waktu pertama saya dikasih jadwal, dikasih khotbah, saya tahu mimbar ini kalau bahasa saya lebih ilahi, saya bilang mesbah ini keras. Apa itu keras? Karena saya sudah lihat orang yang berdiri di tempat ini babak belur. Betul? Semua leader yang di sini babak belur, dihabisin dengan sadis. Saya sampai Tuhan, saya kuat nggak? Kalau saya cek khotbah saya review kembali sampai ada yang kenapa saya telanjangkan diri saya di hadapan jemaat. Tapi hari ini saya minta Tuhan next lagi. Ini ada Tuhan bukan sesuatu yang oke. Lanjut. Tuhan bukain, ya 15 menit cukup saya bersaksi. Tentang rahasia-rahasia. Tadi di cerita Elia dengan Elisa ada satu rahasia. Topik yang kemarin saya lagi, karena saya harus siapin PowerPoint, tapi jujur saya belum dapat poin mana yang saya harus nyampain. Tuhan poinnya yang mana? Akhirnya saya waktu dibilang janda Safat bilang ya percaya apa yang Elia katakan, ya yang saya cek yang dia katakan jangan takut kan gitu. Karena waktu datang ke janda Safat dia bilang jangan takut karena yang ditakut mati kan. Habis makan mati, bilang jangan takut dan terbukti kan nggak mati-mati. Nah satu lagi, ada kalimat jangan takut, ada sesuatu yang tersembunyi di kalimat itu, yaitu adalah Matius tadi berapa? Ya dikatakan upah nabi, upah orang benar, itu ada tersembunyi itu. Jadi saya mau buat kesaksian sedikit tentang upah nabi. Kami ini, kelompok kami ini dulu, waktu saya masih di luar gereja, saya dengan kawan-kawan ini semua kelompok-kelompok pemburu hadirat. Pemburu hadirat Tuhan. Di mana kami dengar ada kegerakan, kami akan ngejar. Di mana kami dengar itu ada karunia Nabi, kami akan kejar. Saya masih ingat dengan Babe pelayanan di Sarawak, di Miri. Ya. Hari pertama kami nginap, karena kami di luar kelompok. Kita di luar kelompok tim pelayan. Sebenarnya kalau kawan-kawan misi kan berangkat sudah satu kelompok. Kami di luar kelompok. Ya, karena saking pengennya
kami ya nempel ikut rombongan itu. Sebenarnya kalau tur itu pasti diusir kan. Kalau tur kan sudah ada nih paketnya nih. Ini yang di luar diusir nggak boleh tuh. Tapi kami ikut. Waktu itu kami bertiga. Saya masih ingat waktu ke sana dengan anggaran sendiri. Sampai ada jemaat tanya, loh kok dia boleh ikut? Nah, mungkin pikir kita masuk minta beban. Jadi beban anggaran gereja. Jadi kami pertama kali nginap di satu tempat. Saya lihat kamar kami, saya sewa satu kamar, tidurnya berempat. Ya di Kucing ya. Ya kan pakai ringgit ya. Kita rupiah kan lebih kecil ya. Jadi tidurnya berempat. Hari kedua kami ke Sibu kalau nggak salah. Ya ke Sibu. Kami juga sewa dengan harga yang kurang lebih sama. Cuma hari itu kamarnya lebih oke, lebih mewah. Saya lihat tim kawan-kawan, tim David ya. Waktu itu kan ada David, saya lupa Gideon ikut tidak. Ada Bang Saden, mereka nginap di hotel depan. Kami intai hotelnya tidak lebih bagus dibandingkan punya kami. Tapi harga kami murah. Tuhan terus bilang, besoknya Tuhan akan kasih yang lebih baik. Wah kami tunggu, besok kita ke Miri. Yang lebih baik seperti apa. Nah besoknya kami ke Miri, waktu masuk ke Miri, kami cari hotel yang lebih bagus. Ternyata hari itu Babe di satu hotel, saya nggak tahu Babe tidak betah di hotel itu. Dia udah tidur, dia lihat peralatan hotelnya nggak bagus, dia minta Babe pindah ke mall. Kawan-kawan masih di hotel yang sama. Sampai di situ, terus Babe bilang, Han, ini kan kosong. Jadi kamarnya kasih ke kami. Tahu? Waktu kami masuk, kamarnya kotor. Makanya Babe nggak betah. Kotor, ya kurang layak lah. Kan katanya waktu Sibu ke Miri, Tuhan kasih yang lebih bagus toh. Harusnya kamarnya lebih bagus. Nah kami lihat lebih bagusnya di mana? Lebih bagusnya karena ranjang itu, Babe samanya udah istirahat di ranjang itu. Itu lebih bagusnya. Kami ini pemburu hadirat. Kalau sudah ada hamba Tuhan yang diurapi, duduk di mana kami akan kejar, kami akan duduk. Bahkan tim kami, maaf ini mungkin orang bilang sesat. Di hotel mana mereka habis nginap, hamba Tuhan yang diurapi, itu bantalnya, maaf ya, spraynya semua kita beli, kita bawa balik. Itu kami dulu. Jadi waktu lihat ini Babe dah tidur samanya, ini hamba Tuhan yang diurapi. Tahu kami berempat, giliran kami berempat. Kami baring dulu ya, sekali ini kan tempat Babe baring tuh. Kami tidur, wah ini hadirat Tuhan. Babe atau yang Nyak? Bingung kan? Ini kan luas yuk bednya. Oh oke pindah sini, jangan ini yang Nyak punya. Kita pemburu hadirat. Saya mau tutup dengan satu cerita. Satu hari kami dulu sering melakukan doa peperangan rohani. Nah kami lihat ada satu masa sepertinya ada pengulangan. Jadi pasukan-pasukan kami terjadi pengulangan. Kalau ngulang yang baik nggak apa-apa, ngulangnya yang tidak baik. Waktu kita lihat ada pengulangan yang kurang baik, Tuhan bukakan satu tempat. Itu satu tempat juga di Kalimantan ada satu tempat namanya Bakalalan. Itu dulu kegerakan pertama di Kalimantan, di Pulau Kalimantan itu ada di Bakalalan. Di mana di situ ada nabi. Namanya kalau nggak salah Petrus Bangau. Nabi ini kalau nggak salah. Di Bakalan. Sampai hari ini tiap 2 tahun sekali orang ibadah di atas gunung. Karena dia bikin gerejanya di atas gunung. 2 tahun sekali. Hampir Asia Tenggara akan ke sana. Mereka beracara 2-3 hari di atas, nyembah, muji, KKR di atas. Itu namanya Bakalalan. Jadi saya sama kawan-kawan dengar di situ, kita mau ke sana. Sekali, pemburu hadirat. Di mana satu tempat sudah ada pernah terjadi kegerakan, ada api Tuhan, kami akan gerak ke situ. Nah kami lagi hitung-hitung. Kami lagi hitung, akhirnya kita berangkat ke sana. Hari itu kita mau, karena di sana transitnya banyak. Kita harus lewat dari Sarawak,
Dari Miri kita harus terbang pakai pesawat kecil ke Baklalan. Kayak kita sini terbang ke Sintang. Nah karena jauh, karena biaya kita hitung, malam besok mau berangkat kita masih hitung. Ya jujur anggaran kurang. Jadi waktu itu yang ikut dari Singkawang sama Sambas 2 orang saya ajak. Gimana kalau kita pakai mobil sampai ke Baklalan? Baklalan tahu ya? Baklalan itu dari lewatin Brunei di Sarawak itu di situ. Kawan mungkin tidak tahu jaraknya dia oke aja. Mereka datang, 2 datang dari Sambas 1, dari Singkawang 1. Kami berangkat besok pagi karena anggaran kami terbatas. Ya, kami mau ke Baklalan, anggaran terbatas. Udah kita ngejar ke sana. Nah, sepanjang jalan karena anggaran terbatas, mau nginap kita hemat. Ya, kita hemat hotel. Kalau nginap hotel kan bayar mahal. Kita nginap di mana? Di semua tempat pengisian minyak. Kita akan isi minyak, habis itu kita berhenti sejenak, kita tidur di situ. Kita kejar sampai di sana, sampailah di Baklalan. Dalam 1 hari kita ngejar. 2 hari 1 malam sampai di Baklalan. Habis itu kita akan masuk lagi dari Limbang masuk ke dalam, itu pakai mobil double garden. Sampai di sana kami langsung minta muncak karena di situ gunung di atas itu. Sampai saya kami langsung muncak. Jujur karena letih capek, letih ya, kan sebagiannya kurang tidur. Salah satu tim kita itu bibirnya sampai biru, kekurangan oksigen. Dia udah mau tumbang sebelum sampai muncak. Nah sampai di situ kami masih tanya gimana kita lanjut enggak. Salah satu kawan kita coba tanya Tuhan lanjut atau enggak. Dia tanya Tuhan, Tuhan bilang lanjut. Maksud saya kalau udah gak mampu sudahlah doa dibawa aja. Dia bilang lanjut, akhirnya kawan kita titipin. Pas ada yang dari bukit itu ada yang turun. Kita titipin orang buat turun ke bawah, kami berdua lanjut muncak. Sampai di atas, selesai kami muncak. Ternyata bekal karena kita udah gak mampu muncak, banyak bekal kita taruh di tengah jalan. Sampai di puncak kita kehilangan bekal, semua gak ada, makan gak ada. Pulang ke bawah, besoknya kita turun selesai ketemu PIC kami lagi ngobrol. Dia tanya kenapa, dari mana kalian, dari Pontianak. Apa yang membuat kalian datang ke sini? Kami ke Baklalan. Kami cerita dan dia cerita tentang Baklalan. Dulu Baklalan itu gereja bangunnya di atas, di puncak atau di gunung. Jadi orang harus pikul solar, bolak-balik 1 hari bisa 3-4 kali. Kalau yang di atas itu yang kita gali emas, iya. Kalau emas ya, orang mikul kan hasilnya oke kan. Ini bangun gereja, bolak-balik. Nah orang yang pikul-pikul itu masih muda, sekarang udah masuk ke jabatan. Kalau di Sarawak itu masuk ke pejabat lah. Orang yang dulu melayani Tuhan, dia naik dengan cepat semua. Nah cerita dia naik sampai suatu hari dibantu oleh dari perusahaan tambang sel, tambang minyak. Bantu mereka bawa sampai jadilah gereja itu. Nah singkat cerita kami duduk, dia cerita begini. Itu kejadian dulu begitu orang on fire melihat Tuhan, manifestasi Tuhan. Dulu orang bolak-balik, kan sekarang sudah nggak ada, sekarang 2 tahun sekali. Dulu orang ngangkut solar bisa 4 kali untuk bangun gereja, sekarang sudah nggak ada. Cuman sekarang kami lihat ada satu kelompok orang dari Indonesia ngejar, tidak tidur, habis sampai ke puncak dan turun ke bawah. Aku lihat api itu ada sekarang. Jadi cerita kami, terus yang ngomong, kalau pendatang itu kan datang banyak dari bangsa-bangsa ke sana. Kalau orang luar yang dia kasih makan itu gandum. Tapi kalau untuk orang dalam, lokal di Baklalan, kami makan nasi. Waktu kami pulang dari sana, dia bekalin pakai daun pisang, saya nggak tahu itu apa. Dia bekalin kami, dia antar kami dari Baklalan, itu kan hutan ya, keluar ke kota, habis itu dia antar kami sampai dari Limbang, dia lepaskan kami. Kami penasaran itu bungkusan itu apa. Setelah kami buka, itu bungkusan itu dalamnya isinya nasi.
apa yang saya mau sampaikan bahwa dia bilang kalau orang luar makan gandum, orang lokal makan nasi. Waktu saya pulang dengan kawan-kawan, dia kasih kami makan nasi. Yang dia mau pesan bahwa kami adalah orang dalamnya mereka. Hari itu saya dapat sesuatu message yang dari Tuhan bahwa Tuhan bilang Tuhan akan memberi perbekalan, bakalan dimanapun kami berada. Apinya di mana Tuhan? Dimanapun kalian berada, saya kejar sana, saya lihat apinya di sana. Saya pikir acaranya di sana, apinya di sana. Ya. Apinya di mana? Waktu kita ngejar, disitulah apinya. Nangkap nggak pesan saya? Apinya tuh di mana? Waktu kita on fire, kita ngejar, itulah apinya. WL boleh bantu saya semua. Saya akan tutup. Coba sebelumnya, PPT yang sebelumnya. PPT yang sebelumnya. Sebelumnya lagi, sebelumnya. Matius 10. Matius 10. Ini satu kunci kerajaan sorga. Terakhir ini saya lihat, saya selalu mapping review hidup saya. Kegerakan saya termasuk semua pelayan saya review. Kenapa akhir-akhir ini kok beda dengan dulu? Tuhan bukakan tentang ini. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Lagu yang terakhir. Layaklah segala bangsa. Jelas ya? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya ingat dulu hidup saya dikelilingi dengan semua pelayan. Boleh saya katakan semua murid-murid Kristus. Mereka datang, saya sambut, hospitality seperti wanita Sunem itu. Tanpa disadari, waktu saya melayani mereka, saya dapat upah yang dari Tuhan. Upah ilahi. Upah apa yang didapatin oleh janda syafaat? Jaminan hidup, hidupnya dan anaknya hidup dan tidak kelaparan. Upah apa yang didapatin oleh wanita Sunam, yang dia dapat bukan cuma anaknya dibangkit kembali. Waktu kelaparan Israel, Elisa minta dia keluar, 7 tahun dia kembali. Yang ditawarin Elisa awal, maukah engkau ketemu raja atau panglima tentara? Waktu dia kembali dari pengungsian, dia balik, dia ketemu raja. Dan asetnya, tanahnya dikembalikan ke wanita Sunam. Upah. Tuhan sudah merekayasa supaya mungkin tindakan kecil, kadang saya mau buat apa? Saya sebagaimana? Barang siapa memberi air minum kepada salah seorang murid Tuhan, dia akan dapat upah.
Makanya Komsel. Kenapa Komsel? Komsel, komunitas sel, itu semua murid-murid Tuhan. Waktu kita saling melayani, itu ada upah dari Tuhan. Sesederhana itu. Saya suka dengan amanat aku, jadikan semua bangsa muridku. Waktu saya lempar botol, tuh kena, itu murid Tuhan. Apapun yang saya kerjakan, yang sederhana, yang sangat sederhana, saya akan dapat upah. Nangkap gak? Nangkap gak? Yang saya sampaikan ini masuk tidak? Saya jujur, saya habis khotbah hari ini dan nanti malam saya review. Kalau tidak ada manifest, saya bilang Tuhan saya mundur. Saya nggak paksa, saya ngomong apa adanya. Saya udah lewat 2 menit, tapi saya mau tutup setengah 1. Satu hari, saya ketemu teman yang sudah lama saya nggak ketemu dia. Waktu ketemu dia ajak, dia ngomong, bro, nanti saya ke rumah bro. Saya waktu itu di satu apartemen. Ya malam dia ke rumah, ke apartemen saya, dia bawa 1 gepok uang. Dia bilang, setengahnya itu dolar, setengahnya sisihkan. Dia mau kasih ke keluarganya, mau kasih ke istrinya. Berarti setengahnya bagi 2. 1 buat bro, 1 buat saya. Saya tanya, Pak, ini uang apa? Dia jawab 1, jangan sampai saya berubah pikiran. Cepat uang itu habisin. Saya ambil uangnya. Ini sisa 1 lembar. Ini dolar. Oke. Lepas itu, berapa bulan kemudian dia ke Pontianak. Sampai di rumah, dia lihat rumah saya. Dia bilang, Tuhan, mungkin bahasa mereka, karena dia bukan Kristen. Ya Allah, kalau saya bisa dapat rumah seperti Pak Johan. Karena di Jakarta dia sewa rumah. Ya Allah, kalau bisa saya juga punya seperti Johan, dapat dikasih mobil Pajero. Kalau boleh. Muslim. Pulang dari Jakarta, hampir setengah tahun saya ketemu dia. Dia ajak saya ke rumah. Bro, di mana? Mampir rumah. Dia siapin kamar. Saya tidur di sana. Dan dia cerita, rumah ini orang yang kasih bro. Hah? Dia cerita, dia punya 1 mobil baru. Mobil jenik. Orang kasih. Muslim. Kenapa saya cerita ini? Tuhan kita, Tuhan segala bangsa. Amin. Kadang kita pikir bahwa Tuhan hanya memberkati kita Kristen, memang prioritas. Tapi kalau orang melakukan hukumnya, tahu dari mana dia bagi itu tentang 4 dirham. Waktu Tuhan Yesus datang cukai minta bayar, dia bilang, Petrus pergi mancing, dapat ikan. Di dalamnya di mulut ada 4 dirham. Bayar pajaknya, bagian saya dan bagian kasih. Muslim. Tuhan kita, Tuhan segala bangsa. Hari ini saya enggak, saya bongkar. Tadi saya agak telat. Ini sampai saya plastikin. Saya begitu merespek uang ini. Seperti wanita Sunem, ya, menyediakan kamar buat Elisa yang terbaik. Saya ucap terima kasih buat yang menabur, ya, untuk renovasi. Sudah 80 juta lebih terakhir dari panitia Thanksgiving. Ibu Strik. Ya, secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Dana kelebihan itu semua dimasukin ke dana renovasi untuk gedung Geraha Air Kehidupan. Waktu saya bawa uangnya, dolar itu saya simpan. Karena sebenarnya barang ini
uang ini sebenarnya udah pindah tangan. Udah pindah tangan, satu hari saya kumpulkan uang rupiah, saya beli kembali sama anak saya. Karena saya terlanjur udah kasih ke dia, saya bilang, papa, karena ini habis sudah ditukar sama rupiah. Ini tinggal satu-satunya. Saya kan challenge buat kawan-kawan, buat jemaat semua di tempat ini. Saya bukan minta uang sama kalian, tapi saya mau lihat Tuhan masih kerja gak di tempat ini. Jujur, saya pengen lihat Tuhan masih manifestasi gak di gereja ini. Happy bisa bantu saya minta itu bisa pindah ke tengah. Saya mau challenge kalian. Tuhan gak minta banyak, Tuhan minta yang kamu ada. Ini sisa satu yang punya saya. Yang makna profetiknya buat saya simpan. Saya bilang, Tuhan saya simpan gak akan jadi apa-apa. Saya akan belajar nabur. Saya untuk nabur untuk pembangunan, renovasi. Seperti wanita janda Sarfat. Jangan pikir tepung sama minyak yang ada di tempat dia itu banyak. Mungkin dulu saya pikir tepungnya banyak. Enggak. Waktu Elia ke sana itu dikerok. Hanya tidak habis. Habis kerok minyak. Tahu bikin roti? Bukan goreng pisang. Goreng pisang kan minyaknya banyak. Kalau bikin roti enggak, diminyakin terus dibakar. Tiap hari kerok masih ada, enggak habis. Tiap hari kerok masih ada minyak, enggak habis. Habis satu hari dia bilang ke Elia bahwa benar Elia ada abdi Allah. Kapan? Setelah manifestasi. Layaklah segala bangsa sujud kepada. Sengaja saya bawa air minum di tempat ini, Pi. Saya bilang biar panitia terima upah nabi. Udahlah, levelnya gak usah terlalu tinggi. Upah orang benar atau muridnya Kristus. Amin. Hari ini lakukan hal yang berbeda. Pak Gideon, mungkin gak usah doa persembahan ya. Izinkan saya yang doa untuk persembahan kali ini untuk renovasi gedung. Pertanyaan, kapan dibangun? Itu udah berapa hari? Saya gak tahu kapan. Tapi Tuhan bilang nanti waktunya. Kalau Tuhan bilang waktunya kita akan. Tapi hari ini saya akan challenge. Ini uang sisa profetik punya saya, sisa satu. Bukan saya mau pamer saya nabur, tapi saya mau kesaksian. Ini buat saya sangat berarti. Tidak hanya jumlahnya, nilai profetiknya buat saya simpan. Di saat saya doa, di saat bergumul tentang kekayaan, keuangan, saya akan bawa uang ini, saya akan lihat Tuhan pernah bekerja. Dia menggerakkan seorang di luar Kristen, orang Muslim menabur. Buat saya hanya digerakin karena hatinya. Dan dia menerima tuayan yang ajaib, buat saya itu ajaib. Dan hari ini saya dengan berani mengatakan sungguh Tuhan. Mari kita angkat persembahan semua. Nanti bisa bawa ke masukan di tempat ini. Saya kan nggak, sebelum selesai saya nggak turun dari tempat ini. Ambil persembahan hari ini. Saya yang pertama saya masuk di tempat ini. Ini buat benih untuk renovasi gedung Geraha Air Kehidupan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Angkat amplop, tanya Tuhan, mungkin itu ada tepung dan minyak yang kalian punya. Bawa saja. Tuhan akan melihat dan Tuhan hargai berapapun itu. Tuhan kita ada Tuhan segala bangsa.
sama saudara sepupu aja diberkati. Masa sih kita yang dipanggil anak-anak Allah Tuhan lewatkan. Silakan maju ke depan. Silakan. Sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, Engkau lihat segala bangsa, Engkau lihat Tuhan, di tempat ini masih ada Tuhan, masih ada, masih ada. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Rabba Shekara Barabara, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Tuhan, ada tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya Rabba syarara bara 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 bara. Layaklah, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ya Ramasyi, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan, terima kasih buat respon dari anak-anak Tuhan. Mereka menaruh benih di kota persembahan untuk renovasi geraha air kehidupan. Yang aku rindu Tuhan, melihat benih ini bertumbuh. Selepas ini ada kesaksian dari semua yang menabur. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin.